dibuat kepada orang yang lemah sehingga membuat tekanan kepada orang yang ditindas tadi. Apakah mengerti semuanya? Mengerti, Bu. Nah, menurut Ananda apa penyebab dari bullying tersebut? Ya, silakan Putri. Menurut Putri, Bu, penyebabnya tuh yang pertama karena adanya hasutan dari teman sebayanya untuk menindas anak yang lebih lemah, gitu, Bu. Ya, menurut Putri yaitu adanya penghasutan. Nah, menurut yang lain bagaimana? Ya, Ayu? Menurut saya tuh itu karena perbedaan fisik antara dari yang lemah sama yang tidak lemah. Ya, bagus. Dan yang lain silakan. Ya, siapa yang Putri? Menurut saya bullying itu terjadi karena adanya rasa iri hati ya pada orang tersebutnya. Jadi membuat dia tidak suka dengan orang tersebut sehingga dia membuli. Ya, menurut Ananda semuanya benar. Ada kata Ayu penyebabnya yaitu karena fisik yang kurang normal dan menurut dia itu ada yang iri gitu. Nah, jadi yang lain bagaimana? Ada pendapat lain? Daripada Nabila, silakan. Nah, bagus. Kira-kira ada yang lain? Ya, kepada dia? Penyebab bullying itu karena dia pernah melihat seseorang merasa tidak ada Nah, bagus. Ada lain? Pikir. baik, Bu. Menurut saya setuju dengan pendapat dari teman semua bahwa pelaku bullying itu penyebabnya itu salah satunya karena perbedaan fisik yang menonjol gitu, antara yang lemah dan juga tontonan keras pada remaja atau Nah, dari apa yang Anda sampaikan, penyebabnya yaitu banyak sekali ya. Ada yang karena iri hati, perbedaan fisik, maupun dari tontonan yang mereka perlihatkan. Nah, apa dampak yang akan terjadi pada diri individu maupun korban yang mendapatkan bullying tersebut? Pada dia, silakan. jadi dampak dari bullying itu, Bu, kalau yang ditindas itu jadi terganggu, Bu. Ya, bagus. Menurut pendapat dia itu mungkin korbannya akan merasa bahwa mentalnya terganggu gitu ya. Yang lain bagaimana? Ya, menurut saya betul kata mental si yang kena bullying di korbannya, dan juga nanti penyebab dari mental itu bisa ke bunuh bunuh diri atau ke hal-hal psikis lainnya. Ya, bagus. Bullying itu juga mengakibatkan bunuh diri salah satunya. Yang lain silahkan. Ya, kepada Nabila. Selain dari dampak psikologis, ada dampak fisiknya, dampak fisiknya itu cedera yang serius, lemah, luka-luka dalam tubuh. Ya, bagus. Begitu juga dapat menimbulkan cedera kepada korban tersebut. Yang lain, ayo Putri, silakan. Menurut saya dari kata itu benar, Bu, karena kebanyakan dari yang saya lihat bahwasanya bullying itu banyak dampaknya tuh ke korban tuh lebih cedera, tetapi kalau bagian mental itu lebih ke korban tuh frustasi, bunuh diri, takut, jadi dan sebagainya. Ya, bagus sekali. Yang lain bagaimana? Ya, Di. Jadi dampaknya menurut saya selain dari yang kena bully itu bully juga bisa kena dampaknya. Dia bisa jadi tidak disukai oleh orang lain, Bu, karena sifatnya yang suka membunuh. Ya, banyak sekali ya dampak yang terjadi. Selanjutnya kepada Ayu, dipersilakan. Menurut saya tuh dampak bullying ini bisa cedera fisik juga, terus dapat dijauhi oleh teman-teman. Ya, banyak sekali dampak yang akan dirasakan oleh pembuli maupun korbannya. Nah, kepada pembuli itu juga bisa dijauhi mungkin kan. Kalau untuk korban itu banyak bisa mengakibatkan bunuh diri, rasa trauma gitu. Nah, kira-kira apa bentuk pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mengatasi bullying ini? Pada dia silakan. Cara
bullying itu salah satunya dengan tidak mendapatkan temannya. Nah, kepada yang lain ada yang mau pendapat ya kepada apa dulu? Baik Bu, menurut saya itu cara mengatasinya dapat dengan kita harus bisa saling menghargai baik itu dia punya kekurangan atau tidak, itu kita harus bisa menghargainya. Dan juga dan dia bilang tadi itu tidak menjadi Terus kepada yang lain ya pada Putri. Yes, saya setuju pendapat Ibu tadi Bu, bahwasanya kita harus sadar bahwa setiap manusia itu sama, tidak boleh dibedakan baik itu dari ras, suku atau apapun itu. Ya bagus sekali. Kepada yang lain ya Lutfi. saya setuju pendapat Adelia bahwa kita harus bisa saling toleransi Bu. Jadi saling menghargai juga dan kita tanamkan bahwa setiap orang itu punya kekurangan. Dan tidak boleh menganggap kekurangan orang lain itu untuk dicemooh gitu ya. Selanjutnya Ayu. Kalau menurut saya benar yang dikatakan oleh teman-teman kita itu harus saling menghargai karena perbedaan itu wajar setiap manusia. Ya bagus. Seperti yang dikatakan oleh Indonesia Ibu, yaitu pentingnya kesadaran untuk meningkatkan kesadaran itu tentunya itu pasti diberikan oleh guru maupun orang tua. Ya bagus. Banyak sekali cara mengatasi bullying ini. Salah satunya yaitu tidak membedakan teman, menumbuhkan kesadaran bahwa perilaku bullying itu tidak baik. Nah, ada banyak yang kita bicarakan pada diskusi kali ini. Apa yang Ananda bisa simpulkan dari kegiatan diskusi kita tadi? Pada Putri? Menurut saya Bu, yang pertama yaitu kita tidak boleh melakukan tindakan pembulian. Yang kedua kita harus saling toleransi. Yang ketiga kita harus sadar bahwa diri kita itu masing-masing memiliki kekurangan. Ya bagus. Yang lain? Pada Ufi? Perilaku bullying itu merupakan perilaku penyimpangan. Jadi kita tidak tahu bagaimana dampaknya bagi orang yang korbannya gitu Bu. Jadi korbannya itu mengalami depresi yang berat. Ya, bagus. Yang lain bagaimana? Ya siapa yang dulu? Ya kepada dia. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari Ibu itu pertama kita tidak boleh membedakan teman. Kita harus sadar diri karena setiap manusia itu punya kekurangan dengan diri masing-masing. Ya bagus. Yang lain? Ya kepada Ayu. Menurut saya kok kesimpulan yang bisa saya tadi yaitu kita harus menjauhi dari perilaku bullying. Karena perilaku bullying ini sangat baik. Ya, ini tidak sepatutnya kita lakukan. Yang lain bagaimana? Dan Nabila? Kesimpulan dari saya itu bahwasanya pentingnya saling menghargai dan toleransi antar sesama kita. Ya bagus. Nah terakhir pada Dief. Baik, kesimpulan yang bisa saya ambil itu kita tidak boleh membedakan teman dan juga harus menghargai baik itu teman punya kekurangan atau Ya bagus. Kesimpulannya yaitu bullying ini sepatutnya kita hindari karena dapat menimbulkan beban jiwa, menimbulkan tekanan maupun stres kepada orang yang dibully itu. Jadi kita harus menghindari hal-hal tersebut ya. Ya, baik. Nah kita kan sudah melakukan diskusi pada hari ini. Kira-kira kesan apa yang Ananda rasakan pada kegiatan kita tadi? Ya kepada Ufi. saya dapatkan ilmu yang banyak terutama karena tidak tahu. Ya bagus. Selanjutnya kepada dia. Mengubah cara saya berperilaku terhadap itu supaya dia menghindari perilaku tersebut agar tidak terjadi. Ya bagus sekali. Selanjutnya kepada Putri. Menurut saya pada kegiatan kita yaitu saya tuh merasa lebih lancar berbicara di depan umum, dengan teman, juga saya merasa dihargai pendapat saya. Ya. Selanjutnya ya Ayu. Jadi pesan saya pada hari ini saya bisa mendapatkan informasi maupun pengetahuan baru serta wawasan baru serta saya dapat menghargai pendapat orang. Ya. Selanjutnya kepada Dief. Pesan saya untuk kegiatan hari ini itu saya lebih berani dalam mengungkapkan pendapat dan juga saya bisa menghargai
kegiatan penghuni.